Dr. Muhammad Uraifi, salah satu dosen di Ummul Qura di Mekah, saya pernah dengarkan salah satu kaset beliau dan unik sekali bagi saya. Dia cerita, dia bilang ada satu orang teman, karena beliau tinggal di Mekah dulunya, kemudian ada satu temannya tinggal di Jeddah, pengusaha. Pada saat ketemu, kemudian temannya bilang, "Hai Syekh, saya ingin Anda mengajarkan kepada saya doa. Doa ini saya gunakan untuk meminta tambahan rezeki sama Allah." Kata Dr. Muhammad, saya tidak tahu harus sampaikan doa apa pada saat itu, tapi terlintas di benak saya membacakan surah Az-Zariyat tadi. "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum rizqin wa ma uridu minhum an yut'imun." Lalu dia bilang, "Innallahu war-razzaqu dzul quwwatil matin." Kata Dr. Muhammad, saya sarankan kamu baca dalam doamu, "Ya Razzaq dzul quwwatil matin, urzuqni." Wahai zat yang maha tidak pernah berhenti stoknya, Razzaq, sebaik-baik tempat bersandar, berikanlah aku rezeki. Kata Dr. Muhammad, berjalan waktu, saya udah punya kesibukan, dia juga punya kesibukan. Sebulan kemudian saya ditelepon sama dia, dia katakan, "Syekh, jazakallahu khairan." Wahai Syekh, semoga Allah balas Anda kebaikan. Razzaq, Allah, dzul quwwatil matin, telah memberikan saya keuntungan 1 juta rial 1 bulan. Dia bilang, saya amalin itu, Allah kasih saya rezeki. Ini contoh saja. Baik, kita akan masuk sekarang ke dalil-dalil Al-Quran yang lebih banyak lagi dan lebih dalam lagi. Bagaimana Allah maha mulia, maha suci, maha kuat, maha penyayang menyampaikan kepada kita kalau rezeki itu Allah yang siapkan. Dan hanya minta kepada Allah. Jangan bergantung pada yang lainnya. Tidak perlu Bapak Ibu pergi ke gunung, ke gua, minta tolong sama jin. Nggak perlu. Nggak perlu. Semuanya sudah siap. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, kalau hanya Allah pemberi rezeki, dan rezekinya ini tidak pernah habis stoknya. Dalam bahasa Arab, Razzaq. Kalau kita bicara substansial, rezeki itu kita mengatakan raziq. Tapi kalau Razzaq, itu artinya pemberi rezeki non-stop, tidak pernah habis stoknya. Itu Allah sebutkan. Selalu ada terus. Pisang itu selalu begitu dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, begitu terus pisang itu. Pohon pisangnya sama, daunnya sama, buahnya sama, warnanya sama, aromanya sama, nggak ada bedanya. Anggur sama terus, ayam sama terus, gitu. Kambing, sapi sama terus gitu. Siapa yang mengatur bulu di badannya hewan-hewan itu? Siapa yang mengatur kulitnya buah-buahan yang sedang kita makan, isinya, durian yang teman-teman tahu di kita ini, siapa yang buat kulitnya sampai setajam itu, di dalamnya buahnya seperti itu wanginya, seperti itu rasanya, dan tidak pernah habis stoknya, nggak pernah berhenti. Luar biasa itu. Coba renungi teman-teman sekalian. Dalam surah Az-Zariyat, surah Az-Zariyat ini surah nomor 51 dalam Al-Quran. Surah nomor 51 ayat 56 sampai 58. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Liya'budun sama dengan kita bilang iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Sembah itu begini maknanya, tunduk, patuh, cinta, takut. Ini sembah ini. Tunduk, patuh, cinta, takut. Ini maknanya. Itu sembah. Jadi kalau Bapak Ibu baca La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Sembah ini tadi, tunduk, patuh, cinta, takut. Gitu kan? Allah mengatakan, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk tunduk padaku, untuk patuh padaku, untuk cinta padaku.
untuk takut kepadaku. Itu targetnya. Tujuan itu kita diciptakan. Selebihnya nikmatin. Kata Allah, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum an yut'imun. Aku tidak pernah minta balasan dari mereka. Apalagi minta makan, kata Allah. Allah nggak butuh. Allah keluarin buah anggur, Allah nggak butuh kita kasih sesajen ini ya Allah, nggak ada. Lalu kata Allah di akhir ayat, di ayat 58, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu Razzaq, pemberi rezeki yang tidak pernah habis stoknya, dzul quwwatil matin, sebaik-baik tempat bersandar. Tidak ada ruginya bersandar sama Tuhan Allah, malah terpenuhi semua. Ini kalimat yang luar biasa.